tidak terbayang sama sekali. Bagaimana mungkin pemuda-pemuda itu rusak? Bagaimana mungkin wanita-wanita itu melampaui batas? Sementara anak-anak mereka tampil dengan cemerlang, pemuda-pemuda dari kalangan sahabat maju ke depan dengan gemilang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini semua orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang tangguh di dalam memperjuangkan kehidupan agama. Belum lagi para wanita. Mereka lihat betapa kesiapsediaan daripada wanita di dalam menjalankan segenap perintah dan titahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga heran kalau mendengar daripada apa yang Nabi katakan, bagaimana kaifa idza fasaqa fatayatikum wa qawla. Bagaimana keadaan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya pemuda-pemudi kita itu rusak dan wanita-wanita kita itu pun juga telah melampaui batas? Oh ya Rasul, wa inna likalaka. Apakah itu akan terjadi, Rasul? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, qala na'am wa asad. Bahkan itu lebih parah lagi. Kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa la tanha 'anil. Bagaimana kalau seandainya kalian itu sudah tidak lagi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Ini lebih heran lagi sahabat. Mereka menjadi tercengang-cengang mendengar daripada pertanyaan. Oh ya Rasulullah, wa in dzalika lakain. Ya Rasulullah, apakah itu akan terjadi? Di dalam benak mereka sangat sulit diterima satu keadaan di mana mereka itu tidak ambil bagian dalam amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya dengan keheranan yang sedemikian rupa, di kalangan sahabat tidak satu pun daripada mereka yang tidak buat usaha amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga sampai mereka bertanya sedemikian rupa, wa in dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah ini akan terjadi ya Rasul? Oh na'am. Dengan lirih Nabi menjawab, benar, akan terjadi. Wa asad, bahkan lebih parah lagi daripada itu. Allah. Tersentak sahabat mendengar. Wa kaifa itu idza amartum bil munkar wa nahaytum bil ma'ruf. Bagaimana kalau seandainya, apa pendapat kalian kalau seandainya ada orang yang mengajak kepada kemungkaran dan mereka mencegah daripada yang ma'ruf? Maka hal ini semakin membuat sahabat keheran-heranan. Oh ya Rasulullah, wa in dzalika lakainun. Dengan begitu sedihnya, dengan begitu dukanya para sahabat itu menanyakan, wa in dzalika lakainun, ini semua apa akan terjadi ya Rasul? Maka apa beliau kata? Wa asaddu. Nah, akan terjadi. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, mengerikan lagi daripada itu. Kaifa idza ra'aytum munkaran ma'rufan wa ma'rufan munkar. Bagaimana pandangan kalian? Bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya kalian sudah melihat yang mungkar itu menjadi ma'ruf dan yang ma'ruf itu
jadi mungkar. Maka mati pikir sahabat ini. Berhenti semua daripada sel otak mereka untuk mendengar daripada berita. Oh ya Rasulullah, wa inna lika laka'ilun. Apakah ini betul-betul nanti akan terjadi? Oh, nah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana daripada pertemuan bagi Nabi SAW dan para sahabat, kita bisa membaca, kita bisa mencoba untuk membayangkan bagaimana tingkat kehidupan beragama di kalangan mereka pada waktu itu, sehingga mereka sulit untuk mempercayai kalau akan terjadi kerusakannya para pemuda, akan terjadi perkara yang melampaui batas daripada wanita, akan ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ada orang yang mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kepada perkara yang ma'ruf. Dan yang lebih parah lagi, yang mungkar sudah dianggap ma'ruf dan yang ma'ruf dianggap mungkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 daripada apa yang diestimasi, apa yang telah diprediksi, apa yang telah dipandangkan oleh Nabi kepada para sahabat, itu saat ini sudah kita rasakan. Saat ini sudah kita temukan. Bahkan kita berada pada saat di mana apa yang telah Nabi sabdakan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kepahaman kepada kita untuk mensolusikan daripada keadaan yang telah diprediksi Nabi. Keadaan ini hadirin yang mulia tidak bisa kita hadapi dengan pasrah. Tidak bisa hanya kita hadapi dengan menggeleng-gelengkan kepala, hanya dengan mengangkatkan tangan ke langit. Tidak bisa. Hanya dengan kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal. Tidak bisa. Satu daripada fenomena yang telah diestimasi Nabi ini mesti harus ada solusinya, mesti harus ada terapinya, mesti harus ada jalan keluarnya. Apabila tidak, maka kita akan binasa. Apabila tidak, idza tabayatum bil inad. Kalau seandainya, kata Nabi, kalian sudah berjual beli dengan cara tipu menipu, dengan cara riba, wahatum adnabal baqar, dan kalian sudah asik untuk beternak, untuk memperbanyak daripada hewan-hewan dalam usaha peternakan. Waraditum bizar, dan kalian sudah sangat sedemikian cintanya untuk berdagang, bisnis, dan sudah sangat bukan lagi cinta, sudah gila, sudah menjadi gila pada keduniaan. Kemudian wa taraktumul jihad, dan kalian telah tinggalkan jihad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi kan akan ditimpakan kehinaan, kata Nabi. Akan ditimpakan bencana, ditimpakan musibah, ditimpakan bala, ditimpakan daripada semua problematika. Hatta yanzuru illa din. Sehinggalah kalian kembali kepada agama kalian.
Ini terapinya, ini solusi. Untuk bagaimana kita bisa selamat, bebas daripada satu fenomena kehidupan yang diestimasi Nabi. Kerusakan. Orang telah menjadikan yang ma'ruf itu mungkar. Yang mungkar itu menjadi ma'ruf. Bahkan dia mengajak kepada kemungkaran. Ini hanya dengan cara bagaimana kita kembali kepada agama. Maknanya ulama katakan. Kembali bagaimana cara agama ini dihidupkan. Kembali bagaimana cara agama ini terkembang. Kembali dengan cara bagaimana agama ini tersebut. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ulama sering menafsirkan almarhum Allah yarhamu selalu dikatakan wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu dinan. Siapa lagi yang lebih baik agamanya? Siapa lebih baik perkataannya? Maka solusinya, terapi yang kita mesti hari ini lakukan tidak lain dan tidak bukan. Tidak ada lagi cara upaya yang kita bisa lakukan untuk bagaimana menghadang, bahkan bagaimana mencoba untuk meredam daripada ancaman bala bencana yang bukan lagi ancaman, sudah menimpa. Bahkan ancaman bala bencana ini sudah menimpa sekarang kepada kita, Pak sekalian. Bukan lagi sekedar estimasi, sudah menimpa. Kita sudah tidak berdaya lagi hari ini. Terbelenggu tangan kita, terjerat kaki kita, tersandra kebebasan kita. Ini merupakan satu bencana yang telah Nabi prediksikan. Sehingga keadaan suasana terbolak-balik pada saat ini. Sudahlah, tidak perlu kita detailkan. Semua kita telah paham. Kita ingin sekarang ini bagaimana untuk mencari solusi, untuk mencari obat. Tidak ingin bermurung durja, tidak ingin berduka lara dengan penyakit-penyakit yang semakin menggerogoti kita. Kita ingin sekarang bagaimana mencoba untuk membicarakan terapinya apa, obatnya ini apa. Kalau kita saling menyalahkan di dalam kehidupan ini, Pak sekalian, itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Karena orang yang kita salahkan pun dia juga menyalahkan kita. Jadi yang arif adalah kita mencari yang salah ini apanya sekarang. Apa yang salah sekarang? Bukan siapa yang salah. Pemerintahlah yang salah, katakan pemerintah bilang rakyat yang salah. Ya kan? Penguasa bilang salah, kita dibilang penguasa yang salah. Jadi nggak bisa kita mencari. Nggak bisa kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau ini yang kita akan cari, bukan yang benar yang akan muncul, tapi yang akan lahir adalah kalah dan menang. Sama, akhirnya tidak ada yang menang pada akhirnya. Tapi yang ingin kita coba solusikan, yang ingin kita coba cari kita bagaimana, apa sih yang salah sekarang dalam kehidupan. Kesalahannya sudah sangat jelas, Bapak yang mulia. Nabi SAW telah mengestimasi kita, telah memperhatikan. Dan ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhana 'anil munkar. Ketika kalian telah tinggalkan amar ma'ruf dan kalian juga telah lupakan, ya, tidak lagi mau untuk mencegah kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaikum dzullan. Allah akan letakkan kehinaan dengan cara apa? Dengan Allah letakkan penguasa, pimpinan, mereka-mereka yang menguasai kita dengan kezaliman.
dan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna la yusallitanallahu 'alaikum sirarukum, maka nanti Allah letakkan ke atas kalian penguasa yang menzalimi kamu. Dan yang celakanya lagi Bapak sekalian, wa yad'una sirarukum fala yustajab lahum, walaupun orang alim, orang pandai, orang pintar angkat tangan ke langit minta bantuan tidak didengar oleh Allah Subhanahu. Sehingga kita kembali Pak. Jadi yang salah sekarang adalah din yang mulia, kita hanya telah tinggalkan usaha kerja agama. Karena agama, kehidupan ini yang telah dituntun berdasarkan aturan agama, itu semuanya adalah merupakan manifestasi daripada Al-Quran, jabaran daripada Al-Quran, tafsiran daripada Al-Quran, uraian daripada Al-Quran. Semua daripada tatanan kehidupan manusia, pedagangnya, petaninya, nelayannya, ekonomnya, birokratnya, semua daripada perilaku kehidupan ini sejatinya muatannya adalah Al-Quran. Untuk bagaimana seseorang memahami Al-Quran sehingga dia mampu mengimplementasikan dalam kehidupan, ini tidak bisa hanya dengan ditelaah saja, tidak bisa hanya dengan dibaca saja, tidak cukup hanya dengan dihafal saja. Untuk bagaimana memahami Al-Quran, untuk bagaimana mampu nanti Al-Quran tadi teraplikasikan dalam kehidupan, diperlukan pengorbanan. Karena apa sekali? Masya katakan, Al-Quran itu adalah merupakan satu cerita, satu jalan, satu petunjuk, satu model yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda Nabi SAW dalam masa pengorbanan, dalam perjuangan agama. Jadi dia bukan merupakan satu tulisan atau karya yang turun langsung ke muka bumi ini dalam satu bentuk daripada peraturan, undang-undang, hukum. Tidak. Dia itu turun berdasarkan cerita kehidupan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama katakan, sering dibayangkan oleh Allah ya, untuk bagaimana kita bisa memahami isi Al-Quran, maka kita mesti menyelaraskan daripada aktivitas diri kita selaras dengan seperti apa Al-Quran itu diturunkan, pada saat apa Al-Quran itu diturunkan, ketika momen seperti apa Al-Quran itu diturunkan, baru akan matching, baru akan tune in, baru akan ketemu. Kenapa? Karena dia diturunkan dalam masa pengorbanan, dalam masa perjuangan agama. Jadi untuk bagaimana kita mampu memahami isinya, sehingga kita mampu menerjemahkan dalam kehidupan, kita harus menjadikan diri kita dai-dainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadikan diri kita dai-dainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk pelaksanaan daripada dai yang ketika itu langsung dikomandoi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan sebuah karya tulis yang cukup hanya kita hafal, kemudian kita telaah, kemudian kita bahas. Tidak. Dia memiliki ruh. Dia memiliki satu daripada kekuatan. Yang mana kekuatan tadi baru akan bisa dipahami
ketika kita menyesuaikan diri kita dengan momen keadaan seperti mana ketika Al-Quran itu diturunkan. Nggak usah jauh-jauh Pak. Seorang yang mengkaji ilmu pertanian, maka literatur yang akan dia baca ya tentang pertanian. Baru akan matching, baru akan sinkron dengan apa yang sedang dia lakukan. Karena literasi yang dia baca semuanya adalah teori tentang keadaan, ilmu bercocok tanam dan seterusnya. Begitu juga ketika seorang daripada katakan lawyer, pengacara, penasehat hukum, orang yang berpraktisi hukum, yang bergelut dalam dunia hukum, maka literasi yang dia baca mestilah yang bermuatan daripada teori-teori hukum. Baru dia akan ketemu dengan praktek lapangannya. Baru dia akan mampu mengimplementasikan di dalam keduniaannya. Karena dia sesuai dengan aktivitas yang dia buat. Akan sangat aneh, bahkan akan keblinger kalau seorang dokter membaca literatur ekonomi. Nggak ketemu Pak sekali. Nggak ketemu dia. Karena apa? Karena dia sekarang sedang mencoba untuk menekuni di dalam dunia kesehatan, maka yang harus dibaca literasi kesehatan. Demikian halnya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada dai-dainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan di dalam momen perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bagaimana bisa memahaminya dalam artian bisa untuk mewujudkannya dalam kehidupan, tidak mau dan tidak hanya bagaimana kita meletakkan diri kita di dalam pengorbanan dan perjuangan agama. Inilah dunia mulia. Kesyukuran yang kita harus hari ini resapkan di dalam kolbu, batin, sanubari kita. Di mana di tengah keadaan yang sekarang ini Pak sekalian, ya, kita tidak hanya sekedar diberikan kepahaman untuk bagaimana meningkatkan kualitas kuantitas amal, tetapi kita diberikan satu solusi, diberikan satu jalan untuk melepaskan daripada semua bencana, semua ancaman, semua daripada keadaan tadi, yakni dengan melaksanakan usaha amar ma'ruf nahi munkar. Dan usaha agama ini Pak sekalian harus kita laksanakan secara ijtima. Ada usaha dakwah, ada amal dakwah, ada usaha atas amal dakwah. Amal dakwah yaitu di mana setiap kita punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mengajak semua umat Muhammad SAW kepada ketaatan. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Jangankan dalam keadaan pandemi, langit runtuh, bumi belah, napas kita masih ada, di samping kita ada manusia, maka dakwah harus kita tunaikan. Allahu Akbar. Jadi jangan ada yang memprovokasi. Kalau kada wali 3 hari, sampai jadi siapa yang bilang berhenti? Dakwah itu tidak ada kamus berhenti. Ya kan? Inti koli yang kita lakukan ini adalah usaha atas amal dakwah. Ada amal dakwah, ada usaha atas amal dakwah. Maksudnya usaha atas amal dakwah adalah bagaimana amal dakwah ini juga ditunaikan, juga diadopsi, juga dilakukan oleh segenap kalangan umat Muhammad SAW. Pedagang kah, petani kah, guru kah, ekonom kah, nelayan kah, abang beca, semua. Maka untuk bagaimana sampainya amal dakwah ini, kita buat yang namanya usaha atas amal.
Inilah yang diperlukan, tertib dalam pelaksanaannya. Kalau untuk amal dakwahnya nggak perlu nunggu perintah, Pak, nggak perlu nunggu musyawarah, nggak perlu nunggu instruksi, nggak perlu nunggu komando. Setiap saat saja, di pesawat, di kereta, di bis, di kapal, di kantor, di toko, di perumahan, maka dakwah kita tunaikan. Siapa itu Allah? Bagaimana janji akhiratnya Allah? Kejayaan hanya ada dalam menghidupkan sunnahnya baginda Nabi SAW. Ini kontennya daripada amal dakwah. 3 daripada muatan amal dakwah. 3 daripada muatan infiradidah. Seperti mana yang dikatakan Amr bin Ribi kepada Rustum, ibtasanallah, kami diutus oleh Allah, linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah, untuk mengeluarkan manusia daripada sesembahannya kepada makhluk, kepada manusia, kepada Tuhannya manusia. Satu. Yang kedua, linukhrijan nas min dikid dunya ila sa'atiha, untuk mengeluarkan manusia daripada sumpahnya, daripada fananya, daripada tidak adilnya dunia kepada luasnya, lapangnya, adilnya akhirat. 2. Yang ketiga, walinukhrijan nas min jawril adyan ila adilatil Islam, dan mengeluarkan manusia daripada aneka ragamnya aliran, dogma, isme, pengetahuan kepada siapa? Kepada sunnahnya baginda Nabi SAW. Ini bahasa. Ada usaha atas amal dakwah kita tunaikan dengan 2 koridor kerja, intikoli dan makomi. Untuk bagaimana terkawalnya daripada intikoli dan makomi, kita harus mengacu kepada arahan, bukan kepada nafsu kita, bukan kepada nalar kita, bukan kepada ego kita, bukan kepada pikir pribadi kita. Arah. Saat pandemi masih bilang jangan bikin, ya sudah, kita jangan bikin dulu. Tapi amal dakwah silahkan lakukan. Kita kan hari-hari beraktivitas, ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang guru, ada yang pegawai. Dakwahkan di sana. Yang sementara jangan dibikin, yang kita gerak secara ijtima. Ini Pak. Namun alhamdulillah tanggal 18 September kemarin sudah ada maklumat daripada orang tua kita. Kalaulah kita sudah berada di zona hijau, silahkan yang mau 3 hari. Tapi tetap asas kehati-hatian kita jaga. Karena apa? Status pandemi ini tidak permanen, Pak. Hari ini hijau, sore bisa menjadi merah kembali. Kenapa ini kita jaga kehati-hatian? Bukan agama atau usaha agama yang ditakutkan. Usaha agama, usaha dakwah ini milik Allah. Allah langsung yang jaga, Allah langsung yang mengendalikannya. Kita berhati-hati untuk menjalankan amal dakwah ini untuk bagaimana mengamankan diri kita sendiri. Amal dakwah ini Pak sekalian, itu tidak akan pernah mati. Menyata demikum andini saufa ya'ti Allah biqaumin. Kalau kalian tuh berpaling, kada mau tahu lagi, kada indah lagi, kada pedulikan lagi, tidak masalah kata Allah. Aku ganti dengan yang lain. Kan ada problem. Wallahu ya'lamu ila daris salam. Allah sendiri yang mengajak manusia masuk surganya Allah. Namun yang dikhawatirkan, kita berhati-hati di dalam menjalankan usaha amal dakwah ini adalah kita. Tahun 99 kami gerak 4 bulan dalam program Juhdul Hajj di Saudi. Waktu itu semua surah kita datang. Semua surah kita hadir pada waktu itu.
Karena selain mau bersama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan haji, juga ada yang mau dimusyawarahkan. Apa itu dia? Apa yang menjadi arahan masyarakat sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ijtima' Nasional tahun 99. Maka hari yang jam dan waktu yang disepakati semua syura dan kami yang sedang gerak di Saudi waktu itu, kita sama-sama datang suhbah dengan orang tua, dengan masyarakat. Pak Cecep almarhum Allah ya, pada waktu yang menjadi mutakallim, Ustaz Lutfi yang menjadi mutakallim. Pertanyaannya apa? Kami pengen minta nasihat, pengen minta arahan. Apa yang mesti kami buat untuk mensukseskan Ijtima' Nasional. Sekaligus kami mengundang pian seberataan, jangan kadaya ada yang datang. Karena Dr. Nur pada waktu itu sudah menyiapkan rumah buat Hadraji, buat Syekh Abdul Wahab. Pertanyaannya, apa yang kami lakukan, apa yang kami harus persiapkan, bagaimana arahannya? Jawabannya apa? Ulama Ahmad waktu itu mutakallim ini, beliau katakan Ijtima' Nasional Indonesia untuk sementara waktu ditangguhkan. Shock semua Bapak. Dr. Nur menangis. Pak Julfakar juga bertanya-tanya, ada apa? Kita semua sudah menyiapkan, seluruh Indonesia sudah bersiap-siap untuk mengistiqbali ijtima'. Tapi kok jawabannya ditangguhkan? Apa kata beliau? Kami bukan mengingkari daripada keputusan musyawarah yang sudah kami buat. Dan kami pun tidak khawatir akan keadaan daripada usaha. Yang kami khawatirkan kalian. Jadi heran lagi kok mengkhawatirkan kalian. Kenapa? Saat ini kata beliau, negara Anda tidak kondusif untuk dilaksanakan pertemuan besar. Karena pada waktu itu baru lengsernya Pak Harto 98. Sedang masih dalam masa transisi. Dalam keadaan seperti ini, suasana politik yang tidak kondusif, kita mengadakan perhelatan akbar rentan terfitnah. Mudah sekali nanti kita ini terjebak atau dijadikan sebagai sasaran fitnah. Kami bukan takut usaha dakwahnya, yang kami takutkan terjadi pemboman di kedutaan Amerika di Riyadh. Seluruh aktivis ditangkap. Kalau cuma kumis, jenggot yang dicukur nggak masalah. Kuku dicabutin, merotol semua. Begitu Mas. Kehati-hatian yang kita jaga terhadap usul dakwah ini bukan terhadap usaha dakwahnya kita. Di karantina 2 bulan dan nangis sudah. Ya kan? Di karantina 2 bulan dan akai-akai sudah. Apalagi sampai dicabut kuku. Ini Mas. Jadi mari masih dalam suasana yang kita belum clear. Kita redam sedikit syahwat keluar. Namun arahannya apa? Tetap kita menyiapkan jamaah. Tetap bentuk jamaah dalam upaya pembentukan seakan-akan tidak ada corona. Seakan-akan tidak ada pandemi. Dan ketika siap sudah jamaahnya diberangkatkan, letakkan dalam musyawarah. Akhir Oktober 1, 2, 3 jamaah siap, letakkan dalam musyawarah untuk diberangkatkan. Kalau nanti kita markas Banjarmasin tidak bisa memutuskan, tanya dengan orang tua di Jakarta. Orang tua Jakarta katakan, Masya Allah,
karena keadaan kita belum memungkinkan, masyarakat kita melarang dulu untuk keluar dalam keadaan seperti ini, maka jamaah silahkan kembali ke makomi masing-masing. Maka alhamdulillah dapat dua keuntungan. Untung keluar fisabilillah, untung tidak keluar. Tapi kalau kita adem ayem, kada boleh jual lagi keluar kita ini santai dah, ya kan? Ya rugi ya kita, ya kan, rugi nggak dapat pahala keluar, kada keluar pulang. Maka untuk itu walaupun kita masih belum mendapatkan pembenaran untuk keluar Bapak sekalian, tetap dengan 2,5 jam dan sekarang 3 hari yang sudah dibolehkan, kita maksimalkan untuk pembentukan 4 bulan 40 hari. Bersedia dengan? Insyaallah. Baik, kita tetapkan sejak Maret kemarin ketika kita di lockdown, ya, sampai sekarang Oktober ini, ya, bermakna April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan, ya. Ini kan sedianya ada yang keluar tuh hisap-hisapnya tuh. Maka tolong di reschedule hanya sampai Desember saja. Oktober pasang nama, November pasang nama, maksimal sampai Desember. Ya. Jadi yang belum keluar sejak Maret kemarin kita ditangguhkan sepulang daripada Pakatau, itu semua reschedule di halakohnya masing-masing untuk keluar akhir Oktober, keluar akhir November, keluar akhir Desember. Bersedia teman-teman? Insyaallah. Silakan daftarkan nomornya. Ya. Sehingga tahun 2020 ini kita semua telah tunaikan hisab kita, walaupun nanti disuruh pulang ke mahalah masing-masing. Monggo silakan. Daftar insyaallah.